Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana hidup ini bisa tenang, damai. Ya, resepnya bagaimana? Ya, ini sesuai yang saya alami meskipun saya juga masih sama-sama belajar. Semoga saja ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Yang baru nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru video-video dari saya tentang motivasi dan perdagangan serta peternakan perkutut, info tentang burung perkutut ya. Terima kasih. Kalau Anda nyalakan lonceng, Anda langsung mendapat pemberitahuan terbaru tentang video saya. Oke. Yang pertama, kunci resep hidup bahagia, hidup damai, tenang itu bagaimana? Yang pertama, jangan mudah terpengaruh oleh orang sekitar kita. Ya, maksudnya bagaimana, Mas? Jadi kehidupan ini tidak bisa kita pungkiri. Kita hidup dalam dunia sosial, bermasyarakat dengan orang banyak. Dengan hal itu, dengan keadaan seperti itu, tidak dipungkiri juga banyak orang yang tidak suka kepada kita. Ya, ada juga yang suka kepada kita. Nah, tugas kita ketika ada teman, ya, saya buat di tab komunitas kemarin, teman itu ada dua, yang jahatin kita, yang baikin kita. Nah, tugas kita bagaimana, Mas An? Supaya kita bisa tenang dalam keadaan ini, karena kita tidak bisa menghindari, teman. Ya, namanya orang sosial, manusia itu makhluk sosial. Itu tidak bisa menghindari keadaan itu. Anda mau pindah dimanapun, tetap akan menemukan sisi dua ini. Teman baik dan teman jahat. Ini pasti. Ya, ini pasti. Karena kita di dunia dan kita makhluk sosial. Nah, hal yang paling mudah yang harus Anda lakukan adalah yang pertama. Ketika Anda dihina teman Anda. Ketika Anda disepelekan orang sekitar Anda. Ketika Anda diremehkan oleh tetangga Anda, itu yang harus Anda lakukan adalah satu. Ingat, semua yang terjadi itu adalah titah Allah Subhanahu wa taala. Qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menerima ejekan itu, harusnya Anda berpikir sejauh itu. Ya. Pikiran kita harus ditata dengan baik. Hati kita harus ditata dengan baik juga. Ya, karena apa? Ketika kita dihina orang, berarti takdir kita disuruh sabar. Ya, sabar itu juga ibadah. Ya, sulit, Mas, sulit. Memang. Kenapa sulit? Karena sulit itulah banyak orang yang tidak baik, banyak orang yang tidak bisa melakukan. Ya. Kalau hal itu mudah, mungkin banyak orang baik di dunia ini. Banyak orang yang mudah memaafkan sesama. Tapi memang hal itu sangatlah susah sekali. Ya, ketika Anda dihina orang, maka Anda harus kembalikan itu adalah ibadah kita, disuruh bersabar ya. Saya teringat cerita ulama dulu, ada satu ulama itu yang lewat, itu dimaki, setiap lewat dimaki. Ya nggak jawab apa-apa, dia cuma bersabar saja. Sampai di suatu cerita itu malah ada yang bilang diludahi. Ya, nah dia juga tidak membalas. Akhirnya yang ngejek, yang hina, yang ludahin itu penasaran, pengen tanya kepada ulama tersebut, kenapa tidak marah? Ya, jawabnya ulama itu singkat saja, nggak usah bertele-tele. Intinya, kenapa harus marah? Kamu hina saya, itu ya atas kehendak Allah. Kalau saya balik marah ke kamu, seolah-olah saya ini tidak terima dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi pondasi saya sendiri ketika saya menghadapi masalah-masalah tersebut ya. Ketika saya dihina orang, sepelekan orang, ya memang isinya dunia orang itu ya. Kalau nggak dipuji ya dihina. Ya. Semua orang pernah merasakan, teman. Apalagi kita bangun dari nol. Ya, apalagi kita bergerak dari bawah.
itu rasanya luar biasa. Hinaan itu luar biasa. Ya wakot tenan nang hati. Jadi saya itu dihina berapa tahun yang lalu pun masih ingat sampai sekarang. Cuma ya diingat saja. Ya, sakit hati ya, cuma kita insya Allah sudah maafkan ya. Karena apa? Urusan balas membalas itu di luar ekspektasi kita, di luar ranah kita. Itu urusan membalas itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dalam ruang itu. Ya. Jadi jangan biasakan balas dendam. Besok nang akhirat sana urusane. Sabar saja intinya. Jadi hidup itu akan nyaman, ya. Hidup itu gaya sewenang, teman, ya, dibuat gembira. Karena apa? Kalau kita tidak sering gembira, kita tidak sering senang, nanti akan ngeluh. Nah, setan, teman, itu senang dengan orang yang ngeluh. Kalau orang suka ngeluh, nanti dia akan protes. Protes kenapa saya miskin. Protes kenapa saya dilahirkan jadi anaknya dia. Protes kenapa saya tidak jadi orang kaya. Protes harusnya saya ini dilahirkan anak seorang jenderal, anak seorang bla bla bla. Nah, disinilah kenapa hidup harus senang. Pokoknya senang saja. Ya, seperti pengajian Gus Ba'a. Ya, saya itu sering nonton pengajian Gus Ba'a kalau pas pengen. Ya, jadi saya nggak menutupi. Ya banyak video yang saya tonton, cuma saya juga sering lah nonton video kajian-kajian mereka. Dan saya pun ngomong di video ini juga sebagian dari ceramah yang beliau sampaikan. Ya, saya motokopi dari sana juga. Ya, teman-teman semoga saja bisa mengambil hikmah dari yang saya sampaikan. Ya, perkara video ini tonton orang atau tidak itu terserah. Pokoknya intinya saya juga berbagi dengan pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kalau orang yang kedua ya, yang pertama tadi kalau dijahatin orang, tugas kita adalah kembalikan ke qada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dititahkan, apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar saja, ya. Nanti ada hikmahnya luar biasa orang bersabar itu. Ya, yang kedua, kalau ada teman baik, berarti itu adalah tanda kita disuruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dikasih teman baik, orang dekat, keluarga baik, anak yang nurut dan lain sebagainya. Itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala kita disuruh bersyukur, ya. Karena di surga adanya dua orang, teman. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ya. Itu yang pertama. Pertama, jangan mudah terpengaruh oleh orang sekitar kita, ya. Tujuan kita hidup itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mempengaruhi keadaan psikolog kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dirasani wong ben ae. Sepenting yang murka tidak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang marah pada kita biarin saja. Itu bukan urusan kita. Ya. Mau enak, ati ku iso wayem tenan. Yang kedua, jangan merasa paling benar. Ya, ketika kita kadang melakukan suatu hal itu yang jadi momok, yang jadi penyakit hati itu adalah ketika hati kita itu merasa lebih. Misalnya, Anda bangun malam, sholat malam, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun setahun. Terus Anda jalan-jalan lihat orang tengah malam itu cuma ngerokok, ngopi di warung, ya, ataupun tiduran di rumahnya, Anda malah menggerutu, ya, malah memaki, meskipun dalam hati, ya, meskipun dalam hati. Nah, itu akan menimbulkan resah juga dalam hati kita. Karena apa, teman? Ketika Anda yang ibadahnya luar biasa, sholat malam, puasa, dan orang yang Anda anggap tidak ibadah tadi, yang malamnya cuma tidur, ya sholat 5 waktu saja, tetapi kehidupannya lebih baik dari Anda. Nah, ini akan menimbulkan risau juga di hati Anda. Ya, juga akan menimbulkan rasa iri di hati Anda juga. Lu Mas kan kok bisa gitu? Saya itu juga pernah melanggengkan ibadah sunnah. Tidak sehari 2 hari, bertahun-tahun. Dan rasa itu ada. Dan rasa itu pernah saya rasakan. Ya, tidak 1 hari 2 hari ya. Puasa sunnah saya lakukan itu bertahun-tahun. Dan saya itu kadang berpikir, saya beribadah sunnah sekian tahun.
Tapi apa ya Allah yang saya dapatkan? Kehidupan saya masih seperti ini saja. Nah, disinilah seorang hamba itu diuji, teman. Ya, diuji, betul-betul diuji. Nah, ketika Anda melakukan ibadah sunnah di lain sholat fardu 5 waktu. Nah, coba Anda tata hati Anda baik-baik supaya Anda tidak merasa paling benar. Ini nomor 2 dan nomor 3 ada hubungannya, ya. Yang ketiga adalah ucapkan alhamdulillah ketika melakukan kebaikan. Ya, nomor 3 ucapkan alhamdulillah ketika melakukan kebaikan, ya. Saya sendiri itu saya tata, teman. Bukan saya sok baik, bukan saya itu paling benar, enggak. Cuma saya itu berbagi tentang apa yang saya dapat. Ya. Kenapa harus alhamdulillah? Ya. Saya sendiri itu kalau sholat ya mau takbir Allahu Akbar, sholat maghrib, sholat isya, itu saya ucapkan alhamdulillah ya Allah. Saya masih diberi kesempatan untuk menghadap jenengan. Saya masih diberi nikmat untuk mengucapkan takbir, untuk menjalankan sholat. Itu saya syukuri benar. Dan saya latih, teman. Tak latih, teman. Jadi ketika saya melakukan kebaikan, kadang beri sedekah ke orang, entah 1.000, entah 2.000, entah 10.000, entah 50.000. Itu saya juga ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa sedekah. Nah, ketika Anda mengawali perbuatan baik dengan ucapan alhamdulillah, yang ada di monitor Anda, ya, yang ada di hati Anda, nanti adalah uang ini milik Allah dan kita kembalikan ke Allah. Kita nitip ke orang itu untuk bekal di akhirat nanti. Selesai. Jadi kita tidak ada merasa melakukan kebaikan. Baik itu dari Allah. Jadi hadiah, seolah-olah itu kita diberi hadiah untuk sholat. Kita diberi hadiah untuk melakukan kebaikan. Dan ini luar biasa, teman. Kalau kita merasakan dan kita mau bersyukur dengan hal itu. Nah, yang jadi penyakit itu kan kadang kita merasa bisa ibadah, merasa bisa bersedekah, merasa bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, disinilah keangkuhan akan timbul. Ketika keangkuhan timbul, nanti yang terjadi adalah hati kita akan mudah dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman, saran saya sekali lagi kalau melakukan kebaikan, tata hati Anda. Ucapkan alhamdulillah ketika mengawali perbuatan tersebut. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang. Bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya kita masih diberi kenikmatan, diberi rahmat untuk melakukan hal itu. Tidak semua orang diberi kesempatan, ya. Tidak semua orang diberi kesempatan, diberi kenikmatan untuk melakukan ibadah, itu tidak semua orang. Tidak semua orang dapat hidayah. Tidak. Anda yang dapat hidayah, jangan merasa Anda itu paling benar. Harusnya Anda bersyukur. Ya, harusnya Anda bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Dengan begitu, hidup akan indah. Ya, selain mengawali kebaikan dengan alhamdulillah, tentunya Anda harus mengucap astagfirullah ketika melakukan kesalahan, ya. Inilah ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah rasa hormat kita sebagai hamba ketika kita melakukan kesalahan, ya kita minta maaf. Astagfirullahaladzim, ngrasani wong. Astagfirullahaladzim, kita terlanjur melihat hal yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dengan hal itu, teman, hati kita akan tenang. Ya, orang istighfar itu ya sekedarnya saja. Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Pengampun. Ya, kita tidak bisa terlepas dari namanya dosa selama hidup di dunia ini. Semua berpotensi dosa, semua berpotensi salah, semua berpotensi jatuh ke lubang yang hitam. Makanya kalau saya sebagai seorang mutin, saya itu
ngerawat jenazah sampai memberangkatkan jenazah. Itu tugas saya biasanya menyaksikan kan, menyakseni bahwa ini mayat baik atau buruk. Ya hati saya cuma bilang, kalau yang mati ini orang gayanya mendem, orang yang biasanya main, orang yang biasanya mabuk. Saya bilang, ini baik, baik. Dalam arti kontak saya, baik dalam arti dia sudah tidak bisa mendem lagi. Dia sudah tidak bisa mabuk lagi. Dia sudah tidak bisa maling lagi. Selesai. Berarti mayitnya mayit baik. Matinya mati baik. Bukan mayitnya, tapi matinya mati baik. Karena apa? Sudah tidak bisa maksiat lagi. Kalau orangnya soleh, orangnya ibadahnya bagus, dalam kesehariannya bagus, saya saksikan memang itu baik lillahi ta'ala. Karena baiknya menurut pandangan yang saya lihat di dunia ini. Tentunya kasat mata ya, kita pakai yang logika yang kita lihat saja ya, selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah teman 3 resep yang saya punya, yang saya jalankan, semoga bermanfaat. Salam dari Hanbal Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.